Sore Bu Angga. Akhir tahun jahitannya lagi rame nggak sih? Kok jam segini santai kali nonton live. Saya ini mau ke Canggu setelah beberapa tahun tinggal di Bali. Bahkan dulu juga aku jarang tahu ke Canggu. Waktu aku masih gadis kan, dari kecil nih di Bali nih. Dulu aku juga jarang ke Canggu. Ini karena ada undangan ulang tahun temen, terpaksa kita melawan kemacetan ini ke Canggu. Terpaksa banget ini. Itulah cara kita menghargai teman-teman bergaul kita ya. Mereka bikin acara, ya kita sisihkan waktu. Sorry, cucu cantik mirip artis Hollywood katanya, asik. Berkiprahnya cuma di TikTok aja ya sayangnya ya, nggak berkiprah sampai ke Hollywood. Di TikTok juga karena terpaksa say. Tadi tuh aku puntur Blooms, dokter yang dari Malang itu loh ya, jauh-jauh ke Bali dia aku puntur. Si Helena, Cemeli katanya mau datang ketemu Blooms, malah nggak muncul mereka. Cuman saya cepet-cepet, jadi bisa aku puntur. Saya bilang belum sorry saya harus ke ulang tahun temen. Tadi habis ketemu keluarga suami saya sebentar. Ya udah nih, sekarang kita harus membelah kemacetan Pulau Bali. Bener kan aku bilang macet kan? Kamu ditipu dari warnanya biru itu, ternyata macet ini. Enggak, ininya emang ada macet. Di sini lampu merah ini yang belok kiri ke apa? Nah, berhubung bakal lama di jalan nih, ya udah aku iseng-iseng live aja. Selamat sore guys. Tadi pagi hujan deras, sekarang sudah terang. Lagi viral tuh perceraian Maya Estianty. Hah? Masa sih? Masa bercerai? OMG. Kamu kok langsung banget sih dapat gosip artis? Masa cerai mereka? Padahal sudah banyak orang pingin menjadi Maya Estianty. Hai Eri, gimana Ri? Stungkare lancar, Stungkare. Kita beli aqua nggak? Jangan di sini deh. Ini deket tong sampah Subong nih, baunya astagfirullah sekali loh. Nih, coba yang emak-emak gosip nih si Eri, Maria Foresa langsung masa beneran? Coba beneran kah? Masa Kak belum update. Emak-emak gosip banget say. Mana gua tahu Maya Estianty bercerai apa enggak nih. Eri ini lagi. Hari ini sih aku sibuk Ri, nggak ngurusin Maya Estianty bercerai. Kamu coba cari beritanya. Beneran nggak Maya Estianty bercerai? Gila aja sih kalau cerai ya. Padahal sudah sangat diimpi-impikan para janda se-Indonesia say. Aku juga sibuk hari ini. Pantesan nggak muncul di grup. Muncul sih tadi kayaknya Eri ya, sebentar, sedikit gitu. Biasanya Eri agak ceriwis kan. Aku gimana hari ini agak stres, tapi nggak begitu marah. Cuman kayak riwet sendiri aja. Nggak ada loh Bunda Maya mau bercerai. Nggak tahu tuh dapat gosip dari mana dia. Makanya aku juga mendengarnya, kok tumben aku dengerin Bunda Maya mau cerai. Nggak mendapat jawaban juga. Kamu jangan dapat berita hoax kali kamu. Terus kamu percaya. Kan banyak tuh yang buat berita kayak gitu. Aku gimana hari ini agak menggalau. Sempat agak sedih juga tadi. Apa sih disedih-sedihin terus, sudah lah say. Galau apa kamu? Ayo. Mana nggak ada, ya ampun. Makanya Bunda Maya lagi baik-baik, lagi mesra-mesranya sama Iwan Mursri, dibilang cerai. Siapa tuh tadi yang bilang Bunda Maya cerai? Hei, muncul kamu. Banyak kerjaanku makanya nggak nongol ceriwis. Biasanya paling heboh ya. Kristanti, aku gimana hari ini agak ribet aja loh. Kayak merasa banyak yang harus dikerjain. Apa sih yang harus kamu kerjain Kristanti? Orang kamu semi pengangguran aja loh. Fepsilita, aku gimana ini baru emosi jiwa. Kayak kesel, gedek gitu bawaannya. Amoralim, aku gimana kok kayak badan gak enak, kayak abis kerja berat. Pikiranmu aja sih yang berat juga ya, suntuk gitu. Emosi gitu. Emosinya tuh kayak kenapa sih everything itu ribet banget gitu, kesannya tuh begitu. Bunda Maya teman kakak ya? Kagak. Barusan banget aku tiba-tiba keinget orang yang pernah ada di hidupku, almarhum Mama Tuti. Kenapa dia dia tiba-tiba inget kamu juga aja. Kangen.
Mungkin kayak ngelihat fotomu kali dia atau apa gitu. Almarhumah. Hah? Almarhumah. Oh iya, tapi dia juga inget si Eri. Kamu kira orang mati nggak bisa mengingat orang? Justru biar agak samar penganggurannya Ci, jadi pura-pura sibuk. Betul juga kayak saya nih, pura-pura sibuk. Cici kurusan sekarang ya dong. Masa udah diet nggak kurusan, ya kan rugi sekali ya. Udah tiap hari makan salad ya. Enak sih makan salad, gak ada masalah sih makan salad. Enak. Emang doyan juga sih makan salad. Tapi dia udah ya itu. Saya aja kadang-kadang inget papa saya, ternyata papa saya lagi dateng gitu. Atau dia lagi khawatir sama saya. Emosi kenapa ya, Ci? Aku kangen mamaku yang baru nggak ada. Ya emosi, kayak ada rasa kesel aja sih, rasa marah tuh ada, itu yang dominan justru. Apa Anda emang suka marah? Apa dia udah dapat tempat, Ci? Apa perlu aku doakan? Sudah dapat tempat. Ya tetap doakan pengampunan. Itu kacamata barunya, Ci. Yo ay, bagus kan Kristanti? Kacamata Artes. Saya beli kacamata kalau ada artis yang pakai. Jadi menyebutnya kacamata artis. C, tadi pagi kakakku WA nangis-nangis, katanya mimpi aku meninggoy. Artinya apa tuh, C? Gak ada sih, tipuan aja. Gak ada arti apa-apa. C, aku kadang suka kangen ibu yang sudah 1 tahun meninggal. Itu wajar, saya itu normal. Bapak saya udah bertahun-tahun meninggal aja saya kangen. Itu normal, tapi kangennya kita bawa dalam doa ya. Siang Bu Yanti, bagus sih artis siapa yang pakai itu, brand ambasadornya Christian Dior. Dia pakai terus saya lihat kok bagus kacamatanya gitu. Orang Thailand. C, anak saya mau lomba besok tanggal 19 Desember. Kira-kira gimana hasilnya, C? Pertanyaan apa ini? Apa itu pertanyaannya itu? Saya bukan tukang ramal, ya. Usahakan aja yang terbaik. Doakan anakmu, support anakmu, ya. Aku gimana, C? Karina email datan. Banyaklah berdoa. Kepahitannya masih sangat banyak. Rasa sedih juga besar, kecewanya besar. Kamu benar-benar setiap artis pakai kamu ikut beli. Ya itulah namanya latah. Dari zamannya Angelina Jolie saya ngefans dulu, saya lihat dia pakai aviator, saya mati-matian cari itu kacamata. Gimana caranya saya bisa mendapatkan itu? Kalungmu kok kiowo banget, Cek? Semua yang ku pakai ribet kalian ini emang. Semua yang ku pakai diperhatiin. Kak, kacamatanya mahal ya, mahal dan murah tuh relatif, ya. Baru mau bilang, tapi kiowo ya, ini maksudnya biar nggak terlalu polos gitu loh. Kakak makin cantik aja, alhamdulillah. Untung nggak makin ganteng, kan bahaya ya. Cici, aku kenapa hidupnya begini terus? Orang itu kalau hidupnya begini-begini terus tuh karena dia tidak melakukan perubahan dalam hidupnya. Kan sesimpel itu aja. Kamu tidak bisa mendapatkan perubahan kalau kamu selalu hidup dengan cara yang sama. Kerjanya terus itu-itu aja. Cara beribadahnya juga tidak ada perubahan. Hatinya juga begitu-begitu aja. Apa yang mau berubah? Ketika Anda melakukan perubahan, pasti akan ada yang berubah. Sekarang saya tanya, hidupmu begitu-begitu terus, kenapa memangnya? Kenapa kamu nggak berusaha mengubah itu? Pertanyaannya seperti itu. Maria Foresa, kalau aku gimana, C? Kamu berusaha membuat dirimu bahagia, tapi kamu tuh ada kekosongan di dalam. Kekosongannya itu kayak rasa kadang kesepian, kadang sedih, itu sih. Ya, kekosongan tuh hanya bisa diisi oleh Tuhan, say. Loh, karena kita ngefans sama kamu. Oh gitu ya, Ria. Ntar aku kasih tanda tangan pas ketemu ya, Ria. Selamat sore, salam sehat selalu. Semua pakai angka 5. Nida, aduh ini silomen banget ya ini ya sebenarnya ya. Gimana dibacanya nih? Nida Harun, aku bagaimana, C? Ini sedih aja bawaannya. Sedih sama bingung-bingung sendiri. Kayak mau nangis mulu bawaannya. Kenapa tuh? Mau minta link kalungnya tapi takut kaget lihat harganya. Ya udah nggak usah minta linknya. C, aku takut kamu tusuk. Ya takut nggak usah datang, Ri. Kok kamu langsung ketawa sih, sayang?
Kan simple, kalau kamu takut ditusuk ya nggak usah akupuntur. Lah dia terus minta jadwal. Nah, giliran mau ditusuk dia takut lah. Tapi belum tadi hebat loh, belum tidak bersuara sama sekali. Malah saya ngobrol banyak sama dia tentang BPJS, karena kan dia dokter BPJS ya. Dia menceritakan gimana pengalamannya dia ngurusin pasien-pasien BPJS. Dan saya merasa negara kita ini sangat mengenaskan di bidang kesehatan ya. Dia bilang ini, "Cie, tahu nggak sebenarnya anak-anak yang pasien anak-anak itu yang paling kasihan, karena kalau misalnya dia diare atau demam nggak sampai dehidrasi itu BPJS nggak mau tanggung. Kalau tipes itu kalau nggak sampai hasil ceknya +6 itu nggak mau ditanggung sama BPJS. Jadi kalau +4 aja kita udah tepar tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain, harus tunggu +6 ya." Dia bilang sampai dia tuh sebagai dokter ya dia harus akal-akalin diagnosanya gimana supaya BPJS tuh mau nanggungin. Kasihan tahu rakyat kita ini ya, say. Susah deh pokoknya. Kalau kamu dengar tadi obrolanku sama dia tuh, aku yang sampai berpikir kayak segitunya ya gitu. Terus dia bilang BPJS ini tahun depan belum ada budgetnya dari negara, belum ada hilalnya berapa dikasih itu apa namanya anggaran tuh belum ada. Lah apa kabarnya ya kalau nggak ada anggaran, terus rakyat nih gimana tuh, nggak tahu, pusing mikirin rakyat. Aku bukan presiden kok, aku pusing mikirin rakyat. Mel belum sampai, buru-buru Meli, kita nih baru habis ketemu saudaranya Michael, terus kita baru mau ke arah Canggu, ini kita lagi di bypass. Ina, Cici apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan, selalu baik saya, selalu dalam penjagaan, penyertaan, pertolongan Tuhan. Cara merubah hidup apa yang harus dilakukan dari awal, Ci? Nggak ada, tidak lain dan tidak bukan adalah melakukan perubahan dalam ibadah kita, dalam hati kita. Kalau ada hati, ada yang berat-berat ya kita bawa dalam doa, kita lepaskan semua, karena itulah yang menutup pintu-pintu berkat kita ya. Jalan kita tuh seringkali nggak terbuka kalau hati kita tuh jelek. Apalagi nih, mohon maaf, yang suka hatinya busuk, iri dengki, nggak bisa lihat orang lain seneng ya, yang hatinya itu dikit-dikit kalau ngeliat orang lain punya sesuatu, dia tuh begini, dia tuh begitu, itu kan iri dengki namanya ya. Itu sebaiknya dihilangkan dari hati kita, say. Iri itu tempatnya iblis ya. Iri dengki itulah yang menghambat rezekimu. Bersyukurlah dan berbahagialah atas berkat yang orang lain terima, maka berkat juga akan dilimpahkan kepadamu, say. Anakku duanya yang mau tes spesialis, yang mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan. Jadi aku mau jual tanah tapi selalu gagal. Nah, say, zaman kayak gini emang susah, say. Tanah tuh jodoh-jodohan, harus banyak buat dalam doa. Tidak, aku akan datang samperin kamu, katanya Iri. Ya samperin dah, nanti aku kabur. Kan kalian nggak tahu rumahku. Pengen cepet lanjutin aku puntur, masih cari tempat biar dekat sama toko Cici. Di Sanur tuh banyak kok, deket-deket saya tuh banyak kok sebetulnya. Si Blulung saja nginep katanya cuma 5 menit dari tempat saya. Nanti Januari saya ke Jakarta sih, tapi tanggal awal-awal tahun kayaknya. Terus lanjut ke Malang, ada acara. Kayaknya nggak sempat lah ngurusin orang ya. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi ini acara AXA soalnya ada gathering kick off 2026 sama gathering tim. Anak saya sudah remaja, kadang saya kasih tahu kalau salah dia sering lawan. Gimana caranya ya, Normal tuh anak remaja, Bu. Anak remaja itu memang sudah bukan waktunya untuk didiktatorin. Kalau dikasih tahu dia salah, dia pasti punya pemikirannya sendiri. Itu anak remaja. Jadi kita harus sebagai teman dalam berbicara dengan anak remaja tuh ya. Begitu memang anak-anak remaja tuh, karena dia kan baru beranjak dewasa. Dia di satu sisi dia ngerasa dia udah ngerti, dia nggak pingin dikekang gitu loh. Tapi di satu sisi ya karena mereka juga belum ngerti-ngerti amat sebenarnya gitu. Cuma mau tanya kenapa saya sakit-sakit terus, tiap hari makan obat, badan tiba-tiba suka lemes. Energi negatifnya kuat sih, tapi kiriman bukan kirim. Ya ada sih hal-hal kecil gitu yang ngikutin, yang bikin semakin gampang sakit, tapi bukan kiriman yang gimana-gimana banget. Lebih ke kepahitan sama luka batin aja yang membebani diri, sehingga badan itu kan juga kondisi kesehatan kita tuh sebenarnya luapan emosi kita juga gitu loh ya. Jadi itu berpengaruh. Hana Chandra, supaya gimana nggak sedih terus perasaannya, ya dilepaskan kesedihannya, doa ke Tuhan ketika sholat, minta supaya kesedihannya diangkat, diberi ketenangan hati, kedamaian ya. Padat kali jadwal nguce, padat banget besok arisan lagi.
Aku sekarang bergaul tahu, itu dah. Selamat sore Cece, naksir C. Kacamata keren, keren dong kacamata. Kacamata keren orang yang enggak. Dari alumni Undiknas ya betul, ini teman sekampus saya nih Asto Wijaya. Ini saya tahu kok kamu. Kan dulu kita satu angkatan, kampus hukum. Ya kan say? Nggak boleh say, dia cowok nih. Apa kabar sih kamu? Di mana tinggal sekarang? Terima kasih banyak Cece, aku tidak iri dengki loh C. Ini contoh. Aku mencontohkan Sutiani. Bukan kamu yang iri dengki. Aku pejuang garis 2 C OTW 5 tahun. Ada selain, apakah ada saran selain dari sisi medis C? Pembersihan diri Cak, kamu sama suami istri. Kamu suami istri pembersihan diri. Cici cucu saya umur 2 tahun 4 bulan cowok belum begitu bisa bicara. Kayak ini anak harus terapi bicara deh bu. Coba bawa terapi bicara. Shalom Violet. Saya sampai supaya rumah saya laku bisa pakai garam luka sucinya. Gini ya, masalah rezeki berkat kalau rumah itu laku atau enggak itu Tuhan yang mengatur say. Tapi memang kalau rumahmu itu gelap, hawanya surem, nggak enak, itu kan harus dibersihkan biar orang yang ngelihatnya tuh enak gitu ya di rumah itu, jadi mereka minat beli. Masalah laku nggak lakunya sih Tuhan yang menentukan say. Kamu harus banyak berdoa gitu loh ya. Saya bisa bilang garam tuh bentuknya bantuan. Pembersihan diri pun garam itu bantuan. Ya kalau mau genah, kalau mau bener kitanya harus ke Tuhan. Kalau Anda udah sungguh-sungguh ke Tuhan nih, nggak usah Anda garam-garaman lagi udah. Anda yang menjadi garam dunia, azik. Sayangku, cintaku, bundaku. C, anak saya habis lahiran sesar kok ada masalah di usus ya, terus dioperasi. Kenapa ya C? Ada kesalahan waktu operasi tuh. Kalau sesar tuh ya kandungan kita tuh kan di atasnya masih ada organ tubuh. Organ tubuhnya tuh kalau menghalangi dikeluarin dulu bu. Maksudnya kayak diangkatin gitu loh. Baru sampai ini ke kandungannya tuh baru bisa anaknya dikeluarin gitu. Nah ya nggak menutup kemungkinan kalau bisa saat itu tuh terjadi masalah gitu. Makanya kenapa dokter-dokter itu yang pro normal itu lebih menyarankan normal ya. Kalau sesar tuh enak dokternya juga sih, karena waktunya kan udah diatur. Kalau normal kan sewaktu-waktu dokternya ditelepon harus ke rumah sakit gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang lahiran yang terbaik untuk kesehatan ibunya, sebenarnya lahiran normal, kecuali ada komplikasi lainnya gitu. Kalau komplikasi lainnya yang mau nggak mau kan tindakan medis cepat ya. Tapi kalau cuma karena takut rasa sakit apa gitu sebaiknya normal sih. Siang C aku gatal-gatal kayak eksim di leher, belakang kuping, tangan, kaki. Apa karena medis autoimun? Aduh, Mbak Rani sih memang hormonnya berantakan. Autoimun juga ada karena stresnya terlalu tinggi, jadi badannya itu sakit-sakit semuanya, semua penyakitnya keluar. Bener sih ada hubungannya sih. Nggak tahu kenapa kalau live CC bawaannya ketawa happy C, apalagi dijawab pertanyaanku, antusias aku C. Ya bersyukur puji Tuhan kok saya membawa kebahagiaan untuk kamu. Zek, beli aqua kalau ada ini. Baik C, saya tinggal di Kintamani. Iya, aku berencana mau main ke Kintamani tahu, karena ada temenku juga buka kafe sana tahu. Aku mau nongkrong di kafenya dia, penasaran aja sih. Enak Kintamani, dingin tahu. Juga 78 C, kok tambah cantik aja, lama nggak jumpa. Main ke toko gaya sekali loh. Nggak jumpa, nggak mau ke toko dia. Kalau garam bisa semudah itu, udah waras dari dulu aku seken, betul asli. Kamu harus sambil berdoa tahu. Yang bikin sulit itu bagaimana kalian punya hubungan dengan Tuhannya. Kalau hati kalian tuh nggak mau sungguh-sungguh tuh susah. Kalau kalian nggak mau kontrol diri susah. Jadi garam itu ya bentuknya hanya bantuan aja memang. Kalau mandi garam kamu lebih tenang, lebih enakan, tapi kamu harus berdoa gitu loh. Terus ada yang nanya, kalau nggak mandi garam berarti nggak apa-apa C? Tinggal doa aja. Ya kalau doanya udah bagus ya tinggal doa aja. Emang sekarang yakin doanya udah beres gitu. Kalau garamnya nggak didoain juga apa gunanya? Cafe apa nama temenmu nggak tahu dia, kemarin tuh aku lihat dia di Instagram, terus aku bilang aku pengen coba. Aslinya nih kok. Rambut saya rontok parah, saya nggak tahu penyebabnya apa.
Rambut saya juga kemarin rontok parah. Minum vitamin tuh, biotin tuh lo cari. Saya beli biotin yang dari Jepang, sekarang nggak rontok. Dulu rontoknya parah banget ya, rambutku dulu rontoknya parah banget ya saya. Kita udah tambah tua, nutrisi ke otak tuh berkurang tau, jadinya rambut juga rontok. Hai C, salam kenal advice untuk Lili masuk tahun 2026. Saya udah sampaikan ya, untuk semuanya, bukan cuma untuk Lili aja. Tahun 2026 tolong sungguh-sungguh lebih percaya Tuhan, punya iman kepada Tuhan, karena gonjang-ganjing akan semakin banyak. Bencana tuh bakal merata di seluruh dunia. Dunia ini tuh sudah tua. Dunia ini tuh lebih banyak orang-orang yang tamak dan serakah. Alam kita tuh sudah banyak yang rusak. Dan ini tuh menjadi tahun dimana Tuhan tuh mau melakukan pergantian alam, perubahan di alam. Makanya Anda jangan kaget nanti ya, akan kebanyakan tuh bencana tuh banjir, longsor. Kebakaran tuh hanya sedikit lah, 1-2 sedikit, tapi kebanyakan di daerah-daerah tuh banjir, longsor, gempa itu juga sangat banyak, sampai tanah terbelah kayak gitu. Makanya dengan kondisi seperti itu ya, tanya daerah yang aman di mana tidak ada yang aman, tapi kalau kita bersama Tuhan pasti ada penjagaan dan pertolongan Tuhan. Itu makanya kamu harus punya iman dalam gonjang-ganjing seperti ini nih sekarang ini. Kalau kita nggak punya iman, udah gila kita. Ada orang yang ketakutannya kan berlebihan gitu ya. Ekonomi nanti makin sulit, apa nggak gila? Kalau bencana alam mungkin kita masih berpikir, oh jauh bencananya di Medan, oh jauh di sini di situ. Bahkan kita yang sama-sama di Bali aja, saya di Sanur bencananya, tapinya adanya di daerah lain gitu. Kita nggak berasa deket dengan tempat bencana gitu. Tapi kalau kita udah nggak punya uang, nah itu juga rasanya seperti setengah mati gitu kan. Terus apa lagi? Ya itu sih akan lebih banyak bencana merata, pembersihan terjadi merata. Karena biasanya Tuhan kalau mau membersihkan satu daerah itu, mau riset itu memang kebanyakan dengan banjir ya. Banjir itu Tuhan benar-benar meriset satu daerah dalam artian kembali ke titik nol gitu loh. Tuhan rata-rata menggunakan media pembersihan tuh air ya, hujan besar gitu juga termasuk salah satu media pembersihan. Ya banyak berdoa saja, mudah-mudahan kita semua dijauhkan kan dari hal-hal yang buruk, yang negatif ini gitu loh, dari bencana. Makanya kalau berdoa, Tuhan dekatkan aku dengan hal-hal yang baik, jauhkan dari hal-hal yang buruk, dekatkan dengan orang-orang yang baik dan dijauhkan dari yang jahat gitu. Kalau doanya mau lengkap-lengkap biasanya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Udah deketin nama yang baik aja, segala yang baik Tuhan sudah tahu yang baik untuk kita tuh apa. Kalau doa minta cepet kaya gimana? Kalau saya nggak pernah minta cepet kaya. Kalau mau cepet kaya ngepet ya. Tapi ngepet tuh bukan aliran yang benar. Anda doanya minta diberi berkat Tuhan, diberi kecukupan. Berikan kami berkat yang pantas untuk kami terima. Lah kalau mau banyak berkatnya artinya apa? Memantaskan diri untuk menerima berkat Tuhan. Gitu loh. Jangan maksain Tuhan ngikutin maunya kita. Maunya gini Tuhan biar dapat ini, biar dapat itu, dapat ini, dapat itu. Ya elah, dapat harta materi tapi ketenangan batin nggak dapat. Yang sering lupa didoakan orang-orang adalah meminta kedamaian hati, meminta ketenangan, meminta tuntunan, meminta perkenanan Tuhan, ya. Itu yang dilupakan. Tapi paling rajin doa minta harta paling banyak, ya. Masih ada ngepet zaman now. Guston nanti mau coba latihan ngepet dia. Padahal yang paling kita butuhkan adalah ketenangan, kedamaian hati. Harta butuh nggak? Butuh, orang masih hidup. Tapi secukupnya. Ini mau turun beli aqua di Indomaret aja pakai duit, ya nggak say? Butuh duit, tapi secukupnya. Jangan kita terbawa ketamakan. Saya sudah bertobat dari ketamakan itu. Hati tidak tenang, uang, bukan ngomong gimana, uang banyak tapi damai nggak ada. Tiap hari berantem, ribut, kerjaan bikin stres. Terus saya tuh satu hari saya pernah berpikir, merenung gitu ya. Saya beli aset sana sini, dulu kan ya adalah ya kebeli gitu. Sekarang pun Tuhan masih kasih kok. Beli aset sana sini, kepalaku nih loh satu aja. Tak taruh di bantal satu gini aja aku tidur. Aku tidur kasur 2x2 meter aja aku nggak bisa tidurin semua. Coba kalau kasurmu 2x2 meter, gimana caranya badanmu menuhin semua kasur itu? Ya kan? Kita tidur paling pol kasur 120 tuh aja kayak peti mati loh, 1x2 meter aja kita cukup kok tidur. Apalagi buat tidurnya yang nggak aktif kayak saya nih. Saya tidur kan nggak banyak gerosok-gerusuk gitu, posisinya nggak berubah-berubah. Ya cukup gitu. Terus saya pikir-pikir, saya ini kan suka belanja ya, beli baju banyak, beli tas banyak gitu.
tas saya gantung-gantung gitu. Saya pikir satu tas ini saya pakai cuman beberapa kali, abis itu udah sia-sia. Cuman ya namanya perempuan suka belanja. Baju juga nggak mungkin satu baju ini mau pakai setiap hari, kan dilihat orang baju sama terus. Tapi semuanya nggak ada arti gitu loh. Punya banyak, punya sedikit. Ya kalau punya banyak, lu hanya punya pilihan lebih banyak aja. Paling enak tuh punya cukup. Sekarang saya punya kebanyakan aja, lemari saya udah nggak muat. Mbak saya tuh sudah stres gimana cara ngatur bajunya. Nah itu adminku ada muncul tuh. Coba tanya adminku gimana dulu gilanya aku cari duit tuh. Sekarang saya pernah nggak chatting dia nanya omset gimana, paling akhir bulan doang. Gimana bulan ini, saya tanya gitu doang. Kalau dulu tiap hari saya begitu turun dan nanya rame nggak gitu. Stres nggak tuh jadi pegawai saya. Dia bilang dulu dia tertekan tiap ditanya rame apa nggak, langsung tertekan dia katanya. Ya, jadi harta itu perlu, tapi yang cukup. Ternyata yang kita lebih perlukan tuh kedamaian hati. Tapi itu lupa didoakan. Ya, pokoknya kalau kamu ketemu saya yang dulu kamu ikut stres nanti sama saya, janganlah. Ya. Menurutmu bagaimana dengan orang yang mati karena kecelakaan? Apa itu bagian rencana Tuhan? Yes, karena my dad is dead. Bapak saya meninggal karena kecelakaan. Tentu itu bagian dari rencana Tuhan. Apakah ada yang dalam hidup kita ini tidak ada yang menjadi rencana Tuhan? Tidak ada. Ya, kalau kita tunduk, sebenarnya semua hal adalah rencana Tuhan. Dan kalau kita menyadari, sebetulnya yang terjadi pasti ada perkenanan Tuhan. Lalu kenapa Tuhan memperkenankan yang buruk untuk terjadi? Sebetulnya tidak ada yang buruk. Kadang-kadang kita sedang menikmati buah perbuatan kita, makanya hasilnya buruk. Wow, suamiku luar biasa, dia tahu sekali. Tapi aku bawa kacang loh sayang di tas. Lihat, nah aku bawa bekal. Buat mobil. Itu asupan. Kalau ya Anda boleh menyebutnya karma, tapi kalau menyebutnya hukum tabur tuai juga apa aja bebas lah. Intinya setiap perbuatan akan mendapatkan hasilnya, mendapatkan balasannya, itu pasti. Hanya penyebutannya aja berbeda ya. Mau kemana nih bawa bekal? Mau ke Canggu kan bawa bekal nih. Joh ke Canggu tahu. Udah di Sunset Road aja merasa Canggu nih jauh gati nih. Masih 47 menit. Mungkin udah mindsetnya Canggu tuh jauh gara-gara terkenal macet ya. Jadi aku tuh super tegang tahu mau ke Canggu nih. I don't like macet ya. Sampai mana sih tadi ngomong keputus gara-gara Canggu? Bapak saya meninggal karena kecelakaan, tapi saya tahu itu sudah jalan yang terbaik. Bahkan beliau tidak perlu merasakan sakit yang terlalu lama. Tentunya waktu ditinggalkan kita bertanya-tanya juga ya, kenapa dengan kecelakaan dan lain sebagainya. Tapi ketika saya tahu bahwa Tuhan berikan jalan yang terbaik untuk papa saya sangat lega. Saya nggak ada penyesalan lagi papa saya meninggal, cuman kangen iya masih. Namanya kita sudah nggak bisa lihat wujudnya, manusianya, nggak bisa berkomunikasi ya, itu pasti kita masih ada rasa kangen. Tapi apapun cara meninggalnya, selama Tuhan perkenankan ya nggak ada masalah, kecuali orang itu menghabisi kehidupannya sendiri dalam artian memetongkan diri. Nah itu salah, nggak boleh. Hidup itu sebenarnya adalah berkat Tuhan yang paling besar kalau kita bisa menggunakan hidup kita dengan baik ya. Orang yang punya kesempatan hidup itu loh ya, gunakan dengan baik. Papa saya juga meninggal jatuh dari genteng. Ya namanya orang, cara meninggalnya mah bebas, Tuhan menentukan aja. Tapi bagaimana kalau orang baik tapi kok matinya kecelakaan? Emang kenapa? Emang kalau orang baik matinya juga Tuhan gak bebas melakukan menentukan? Itu dulu para rasulnya Tuhan ada yang mati di salib juga. Tuhan Yesus saja mati di kayu salib. Yang dikatakan sebagai mati di zaman itu, kalau meninggal di kayu salib itu terhina sekali karena disamakan dengan para penjahat. Lalu apakah berarti Tuhan Yesus tuh nggak baik? Kenapa kok meninggalnya di kayu salib? Yang nggak baik itu kita, pikiran kita. Tapi kan nama username-nya aja udah bocah dewasa ya, berarti mungkin pikirannya masih bocah. Jadi cara meninggal itu tidak menentukan orang itu berdosa atau tidaknya di mata Tuhan. Makanya banyak yang nanya ke saya, itu yang di korban-korban bencana alam tuh apakah mereka tuh penuh dosa? Ya nggak semuanya lah. Yang namanya di satu tempat ada manusia baik, ada manusia nggak baik. Tapi cara meninggalnya apakah menentukan dosanya mereka? Tidak. Kita nih nggak bisa menghakimi seperti itu. Dan cara meninggalnya orang itu ya nggak ada hubungannya sama
penilaian kita itu Tuhan yang bisa menilai. Kecuali nih ya, lu kena azab, udah metong, mau dimasukin ke kuburan, kuburannya mengecil. Nah itu sinetron Indosiar, say. Nonton nggak lu sinetron Azab Indosiar? Gitu tuh, masukin kuburan, kuburannya mengecil. Abis itu sinetron tuh agak lebay kok. Dibawa mayatnya tiba-tiba dari gerobak kelempar gitu. Saya pernah nonton loh, saya. Di zaman dulu saya ikut nonton sama mami saya. Herannya biarpun ceritanya agak ekstrem, nanti mayatnya kelempar, keguling-guling gitu, kok aku nonton juga ya, bingung juga tuh. Kegenang air lubang kuburnya gitu, ada motor di langit tuh kan. Indosiar tuh gitu-gitu, kita semua pasti pernah nonton, tau gak sih? Tapi bener nggak sih, azab gitu? Bener, biasanya kalau orang yang hidupnya terlalu maksiat, dosanya terlalu gila gitu, ya Tuhan tuh juga mau memberikan teguran kepada orang-orang lainnya untuk melihat dia jadi contoh loh. Ada, memang ada yang kayak gitu. Ya nggak semua orang sih, tapi emang ada. Tapi nggak tahu yang ceritanya dia keguling-guling dari gerobak itu, ya ada nggak yang begitu? Tapi banyak kok yang kayak gitu, ada lah. Kalau sinetron Indosiar, matanya jangan ditanya dah. Nanti ularnya bentuknya kaku gini, 3D-nya kaku banget gitu. Kalau kacang susah nolaknya, sumpah serapa padahal dianya jahat ke anak. Gimana Cece? Berikan semampumu. Kalau kamu nggak mampu ya sudah. Kenapa gitu? Kita sebagai anak, ini yang selalu saya bilang, bagaimanapun orang tua kita, bukan saya bilang ya, ini tuntunan Tuhan. Bagaimanapun orang tua kita, benar kita tidak minta dilahirkan dari mereka, ya. Kita kan nggak request. Aku mau yang itu ya, nggak request kan, dari dalam kandungan ya keluar aja kita kan. Kita juga nggak nelpon mama papa kita, tolong buat aku ya, produksi aku ya, aku mau lahir gitu kan, nggak kan. Tapi tugas kita adalah menghormati kedua orang tua kita, ya. Seburuk apapun orang tua kita, hormati. Tapi kalau itu terlalu menyakitkan untuk kamu, melukai hatimu, sehingga membuat kamu kepahitan, membuat kamu pedih, setiap hari kamu jadi penuh amarah dan lain sebagainya, kamu boleh jaga jarak, ya. Bukan berarti kamu memutuskan hubungan lo. Jaga jarak, berkomunikasi seperlunya, tapi tetaplah menjadi anak yang kalau bisa memberi, kamu memberi. Tapi saya juga pas-pasan, ya sudah, urus dulu hidupmu. Kalau kamu sibuk memberi, terus hidupmu siapa yang ngurus? Urus dulu hidupmu, gitu ya. Yang penting kamu tidak kurang ajar ke orang tuamu, kamu tidak membalas, kamu tidak berbuat jahat. Begitu. Apa sih? Pindah. Apa? Haf. Ora. Udah, bukannya waktu itu emang aku udah bilang dia buka sini, pasti ntar aja tutup sana, bener tutup. Karena memang nggak semua orang tua tuh waras ya. Nggak semua orang tua tuh waras, say. Banyak orang tua yang gila, banyak orang tua yang toksik. Enak sekali makan kacangnya, Ci. Kamu kok ngeliatin saya makan apa aja enak kok. Saya kalau makan tuh mulutnya kayak enak banget. Emang enak sih makanannya, gimana dong? Emang ada orang kan yang dia tuh punya talenta masak. Kalau saya talentanya makan, itu loh. Beda talenta, beda orang, beda talenta, beda orang. Kalau saya masak belum tentu bisa enak, makan pinter. Paling bisa enak tuh makan. Buset, bisa pas banget, mama toksik banget sampai sedih. Kayaknya dia ada kepahitan masa kecil. Ada banget. Kepahitan terus sama perlakuan papamu juga. Banyak yang melukai dia. Iya, kadang-kadang orang tua tuh salahnya ya. Terutama orang tua zaman dulu. Saya harap orang tua di generasi sekarang sudah lebih paham adanya luka batin, mental anak itu bagaimana, sehingga kita harus mengubah ya. Kalau orang tua zaman dulu tuh luka batinnya mereka diterusin ke anak.
Mereka marah dilampiasin ke anak, anaknya gimana dilampiasin, namanya gitu loh. Jadi membuat luka batin. Talentanya makan. Makanya Anda kalau lihat saya makan apa aja enak, disyukuri, ini makanan yang penuh berkat. Tanya kesehatan suamiku Sigit Waluyo, paru-paru, liver, sama empedunya jelek. Coba kalau empedunya udah mulai jelek tuh kamu harus rajin cek gula darah. Empedu jelek mempengaruhi mempengaruhi produksi insulin. Kalau insulinnya sudah, karena pankreasnya jelek, insulinnya tidak berproduksi, bisa kena diabetes. Bingung gara-gara kacang. Sore Mbak, salam kenal, salam kenal. Betul itu yang saya alami. Kebanyakan kayak gitu kok. Kalau masalah luka batin tuh, itulah kenapa Anda harus jadi orang yang dipulihkan dulu. Bertobat dulu, kenal Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena Tuhan akan menyembuhkan semua luka Anda. Bersyukurlah anak-anak Anda punya orang tua yang hidupnya dalam Tuhan. Pertama, orang yang hidupnya dalam Tuhan, dia pasti sudah mengalami pemulihan yang sungguh-sungguh ya, punya kedamaian dalam hati, karena Tuhan hadir bagi dia. Yang kedua, orang yang hidupnya dalam Tuhan, dia akan ikut tuntunan Tuhan. Orang yang ikut tuntunan Tuhan, dia akan penuh hikmat kebijaksanaan, karena tuntunan Tuhan itu adalah hikmat yang kebijaksanaan yang tertinggi. Firman Tuhan tuh hikmat dan kebijaksanaan yang tertinggi dalam mengambil tindakan-tindakan, dalam melakukan sesuatu ya. Ikut tuntunan Tuhan berarti Anda adalah orang yang berhikmat dan bijaksana. Gak mungkin terjebak, gak mungkin terjatuh. Dengan dua modal ini, Anda sudah bisa mendidik anak Anda dengan baik. Anda pasti akan mengenalkan Tuhan kepada mereka, supaya mereka punya iman, mereka punya tuntunan dalam kehidupan. Anda pasti akan memberikan masukan, hal-hal yang penuh hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Itu sudah modal kehidupan yang paling luar biasa. Makanya, seandainya, saya bilang seandainya, karena ada yang percaya dan tidak, seandainya ada kehidupan lagi ke depannya, mungkin hal yang perlu kita minta kepada Tuhan adalah, Tuhan, izinkan saya sejak lahir di keluarga yang mengenal Tuhan, dan saya mengenal Engkau sejak awal kehidupan saya. Karena banyak orang yang tidak mengenal Tuhan di awal kehidupan mereka kehilangan arah sampai mereka dewasa, baru mereka mencari jalan bagaimana dia menemukan Tuhan dalam hidupnya. Nggak ada yang salah, tapi kalau dimulai dengan lebih cepat, dan Anda punya tuntunan itu lebih dari muda gitu ya, dari kecil, prosesnya kan tidak terlalu ribet ya. Saya bersyukur, yaitu saya lahir di keluarga dengan orang tua yang mengenal Tuhan. Dari kecil saya dituntun dalam Tuhan, sehingga buat saya kalau disuruh berdoa itu sudah biasa. Ada hal apapun, ingatnya ke Tuhan, larinya ke Tuhan gitu. Walaupun itu pun dulu hidupnya masih duniawi, tapi setidaknya saya punya pengenalan akan Tuhan dari kecil. Dan ternyata banyak orang yang gak kenal Tuhan dari kecil. Banyak orang yang bingung. Banyak orang yang gak menaruh di dalam dirinya bahwa kalau dia punya masalah dia harus berdoa. Ririn, ada magic gak, Cik? Kiriman tuh ada sih, cuman efeknya di emosinya dia, bukan di sakitnya. Sutiani, Iman Muafik, kesehatan suamiku gimana? Sama juga, paru-paru sama ginjal. Dua itu suaminya kerja apa sih? Mamaku bisa berubah nggak? Kasihan udah tua makin parah. Orang bisa berubah tuh kalau dari dirinya ada kemauan. Kalau dari dirinya mau bertobat, pasti berubah. Sore Ci makan apa? Ci makan kacang almond. Kita punya semua jenis kacang, say. Ini kacang ini, kacang tanah.
Ini kacang mete. Ini aneka kacang. Dan ini kacang almond. Nih. Nah kan, muncul kan orang yang gila-gila. Soal agama itu sudah kuno, negara maju sudah nggak penting. Tuhan kakak siapa namanya? Muncul kan yang gila-gila, langsung muncul yang gila. Semoga Tuhan mendengar doaku ya Ci. Aku waktu itu lagi sedih-sedih banget terus nangis di jalan dengan doa itu. Amin. Cici punya gereja ya? Nggak punya. Emang kalau kita bicara Tuhan kita harus punya gereja? Aku punyanya bait Allah. Karena katanya tubuhmu adalah bait Allah. Nih aku punya tubuhku sebagai bait Allah. Saya kalau 2 hari ini parah sih, stres saya, badan capek sekali, susah tidur lagi. Ya namanya juga error. Error tuh mah kapanpun dimanapun bisa aja parah. Ortuku dulunya takut akan Tuhan Ci. Terus kalau Guston takut akan setan gitu, takut akan preman yang katanya mau menyerang dia, geng motor. Katanya tuh takut geng motor. Iya betul Ririn. Suamiku sekarang kerja jualan makanan kayak angkringan waktu malam C. Kasiannya orang-orang yang kerja malam nih, malam tuh kan udara lebih dingin ya. Kalau mereka tuh, apalagi yang sering kena angin-angin dingin tuh lo gampang kena sakit paru-paru mah jantung tuh. Ada yang jahilin tidak C? Ada. Rajin aja doa. Kamu kan muslim ya? Rajin doa, rajin saya solawatan aja tuh, suruh suamimu bersikir tuh lo waktu nungguin warung tuh lo. Istilahnya doa lah. Jadi saya dikasih karunia lewat pijat terapi. Itu kamu kayaknya dari keturunan deh. Dulu leluhurmu ada yang belajar. Tapi kalau kamu gunakan untuk kebaikan ya why not ya. Terus kamu nggak bisa kalau itu memang gini ya. Kalau kamu dari hasil belajar dengan ilmu pengetahuan nih, kamu mau pungut biaya boleh. Karena ada effort yang kamu lakukan. Tapi kalau kayak saya dapat penyembuhan itu, saya dapat tuh karunia, kayak konsultasi, kayak saya tahu isi hati orang, pikiran orang, hal-hal yang Tuhan izinkan saya tahu, itu kan bentuknya karunia. Saya dapat dengan cuma-cuma. Itu saya nggak boleh pungut duit. Jadi kalau kamu dapat dengan cuma-cuma, kamu nggak boleh pungut duit, karena itu kamu harus kembalikan lagi. Itu di firman Tuhan ada ya, apa yang kamu dapat dengan percuma, dengan gratis, berikanlah kepada orang lain juga dengan percuma gitu, tanpa memungut biaya. Nah tapi kalau aku puntur, saya kan ada belajar, ada kursus gitu, dan plus emang Tuhan kasih tuntunan lagi. Itu pun saya nggak boleh ambil duitnya semuanya. 70% dinonasikan, 30%-nya boleh jadi punya kita. Tapi sejauh ini kita kayaknya donasikan semua sih, karena harga jarumnya juga mahal saya. Kan sekali pakai banyak. Jadi intinya kalau memang kamu dikasih kemampuan atau ada, walaupun dipelajari oleh leluhurmu dan diizinkan turun ke kamu gitu ya, ya kamu gunakan itu untuk kebaikan tanpa boleh memungut biaya. Ya, kalau kamu berharap kamu mencari uang dari itu jadi salah. Ngerti nggak Evansi ya? Makanya kamu bilang, tapi kok orang susah sembuh tapi orang susah percaya. Nggak akan lancar jalanmu kalau kamu menguangkan karuniamu tuh, atau menguangkan kemampuanmu itu loh. Itu kan bukan karunia tapi kan karena keturunan ya. Jadi bilang aja menguangkan kemampuanmu gitu. Kecuali kamu belajar. Cici doakan aku sembuh ya, ada benjolan di payudara, amin. Minum Damarati, semprotin kaska aja. Mau kemana C? Mau ke Canggu. Kalau kata orang ke Canggu. Teman saya ulang tahun. Jangan banyak makan kacang, tapi bisa kenyang loh. Nggak kenyang nih, heran juga ya saya. Susah kenyang. Jadi kalau minum cuka apel gimana ya C? Bisa nggak suamiku itu? Kalau orang ada lambung minum cuka apel kayaknya nggak akan kuat ya, nggak disarankan. Suamimu gimana? Sok tahu. Iya aku emang tahu.
Dodi Mumadin, aku juga tahu kalau kamu pikirannya itu lebih sering jeleknya daripada baiknya, ya. Terus kalau kamu tuh gampang marah, gampang kesel, tapi agak pengecut juga. Kalau di dunia nyata nggak seberani di sosmed. Di dunia nyata malah ke orang yang diam-diam kayak diam-diam aja gitu, kayak uring-uringan sendiri. Di sosmed berani bicara. Biasa itu kalau pengecut tuh emang gitu, contohnya di sosmed. Kak, kenapa suami saya suka marah-marah terus? Agak kecetanan ya suaminya ya. Emang emosinya tinggi banget sih. Suruh rajinin sholat, suruh sholat dengan sungguh-sungguh. Ada kan muslim ya, suruh sholatnya dengan sungguh-sungguh, biar nggak terus terbawa emosi, biar ada ketenangan hati. Bilangin, iya C, harusnya dia lebih tahu doanya karena dia pondok pesantren C. Ya udah diingetin aja, Mas jangan lupa doa kalau lagi di kerja gitu loh. Diingetin aja, masa nggak boleh ngingetin suaminya rajin doa? Saya lewat doa aja, tidak pakai apa-apa, tapi saya tidak pungut biaya, hanya saya jual herbalnya. Ya nggak tahu lagi, pokoknya intinya itu saya menyampaikan aja, kamu nggak boleh pungut biaya, intinya itu ya. Puji Tuhan semua jadi berkat untuk semua, amin. Makanya Cece kasih cuma makannya Cece kasih cuma-cuma, hidupnya diberkahi kelimpahan. Iya, orang kita nih dengan apa yang Tuhan berikan ke kita, kita melayani dengan gratis ya. Sampai ada tuh kalian tuh yang bilang, duh nggak enak loh Cece-nya pelayanannya gratis. Lah ya emang harus gratis, justru kalau saya terima uangmu nanti hidup saya jadi kacau. Tuhan itu menjaga dan memberkati dari hal-hal lain kok. Kan suami kita bekerja, kita juga ada bisnis, ada pekerjaan, ada aja lah jalan Tuhan berkati. Buktinya gendut-gendut aja dari tadi juga masih bisa beli kacang, beli aqua, kan masih bisa makan artinya. Tapi kalau kita menjadikan ini sebagai mata pencarian, aduh susah lah hidupku pasti. Karena itu yang tidak boleh dilakukan kok kita lakukan ya. Cik, tolong doain saya supaya hidup saya penuh kedamaian setelah tinggal putra tercinta. Makanya punya penerimaan Bu, ilmu sadar dan ilmu ikhlasnya dipakai. Didoain aja, kalau hati ibu masih kaku batu, ibu menutup nggak akan bisa Bu. Lo salah Cik, banyak yang sembuh tapi susah untuk kasih tahu orang-orang. Bu Evensia Nur, kamu kira saya ini bikin pengumuman apa ke semua orang kalau saya punya karunia gini, karunia gitu? Ini kadung saya live aja ya. Dan yang nonton di live ini juga orang-orang yang Tuhan perkenankan aja. Saya tuh teman-teman saya aja nggak tahu apa yang saya kerjain. Sampai mungkin mereka beberapa lihat di live, nggak ada yang tahu saya punya kemampuan apa. Nggak usah bikin pengumuman. Karena kalau memang Tuhan mau pakai kita, orang itu akan datang sendiri kepada kita. Ya kalau saya kan memang disuruh live, ya udah saya lakukan aja tugas saya. Entah siapa yang ketemu saya, siapa yang datang, ya udah itu urusannya Tuhan nanti yang menentukan. Kita bisa mau pengumuman, aku bisa gini loh, aku bisa gitu loh. Kalau saya malah menghindari manusia kok. Kalau bisa saya nggak usah ngurusin orang. Kalau memang kita ini dipakai oleh Tuhan, tanpa kita ada pengharapan apa-apapun, serahin aja semuanya ke tangan Tuhan. Mau Tuhan pertemukan kita sama siapa, dengan cara apa. Saya tuh nggak pernah pengumuman. Teman-teman saya tuh lihat saya di TikTok aja gara-gara saya posting-posting VT tuh, yang karena memang tugas saya itu. Baru mereka bilang, lu sekarang di TikTok lu gini. Kok bisa? Baru nanya gitu. Itu pun saya nggak bilang, oh ya saya karunia Tuhan, saya tuntunan Tuhan. Saya paling bilang ya, namanya cuman jalanin tugas, lagian kan yang di-sharing hal baik. Saya cuman bilang gitu aja. Karena menurut saya kalau mereka memang Tuhan mau saya tolong mereka, dengan sendirinya kok nanti pasti akan mereka sendiri yang mencari, atau entah bagaimana caranya lah Tuhan pertemukan, intinya gitu. Jadi Anda nggak perlu bikin pengumuman, saya ya. Anda bikin pengumuman kayak saya gini, saya bikin pengumuman, saya tahu loh isi pikiranmu, saya tahu loh isi hatimu. Orang takut sama saya. Nggak ada orang yang suka isi hati sama isi pikirannya dibaca. Walaupun ya maksudnya nggak ada orang yang suka tuh orang tuh mengetahui dia sedalam itu gitu loh. Apalagi orang-orang yang tertutup kan, malah dia takut ketemu kita. Makanya nggak perlu itu semua. Malah kamu tuh dilihat aneh. Justru saya dapat karunia dari awal aja, saya nggak mau kok, saya menolak kok. Saya takut orang memandang saya aneh, kok ini malah mau bikin pengumuman inti, jadi bingung. Magicnya dari teman kerjanya ya? Iya, ada dari teman kerja. Suruh pembersihan aja, biar emosinya reda. Doain suamiku biar mau ke gereja tanpa disuruh. Ya mari kita doakan bersama-sama ya. Tuhan bukakan hatinya dia ya. Kalau tumit kanan sakit apa obatnya? Itu masalahnya dari belakang lutut, jadi itu mesti diambil keseluruhan. Balur asifara bisa sih. Mat sore Cece tolong doakan aku udah tumor di usus lagi, belum nemu obat Cece. Iya ini emang ada sih.
ada di beberapa titik lagi, bukan cuma satu. Dibilang besar, ada yang besar, ada yang kecil-kecil. Cia pakai kata leluhur suamiku masih kuat ya? Masih. Ci kali tidur suaminya erep-erep. Kenapa ya? Erep-erep. Tidurnya nggak nyenyak gitu. Karena rep-repan yang saya dapat tuh kayak ketindihan. Yang saya paham bahasa rep-repan tuh ketindihan. Ci, tips buat suami saya dan buat saya dan suami kedepannya biar usahanya lancar. Berduanya ini harus sama-sama saling mengasihi. Jangan sama-sama keras kepala. Karena kalau kamu usahamu lancar, berduanya ini rumah tangganya harus baik dulu. Sehat selalu ya, Ci, bisa bantu sama, amin. Ikan hiu, ikan lele. Enak ikan lele digoreng, tapi sayang saya nggak makan gorengan, jadi saya udah lama nggak makan ikan lele. Padahal kenapa orang nggak suka ikan lele? Nggak ngerti dah aku. Evansianur, kamu mau sharing di sini. Terus saya memberitahu kamu pandangan saya. Terus kamu bilang saya nggak rendah hati. Sebenarnya maunya apa? Kamu kan bilang saya mau sharing bahwa gini, kamu mau sharing ke saya, ya. Saya sudah mendengar sharingannya kamu. Dan saya menyampaikan ke kamu, ya kita nggak perlu promosi. Kan kamu bilang, kita nggak perlu menyampaikan bahwa kita bisa ini, bisa itu. Karena kalau Tuhan, kan saya bilang gitu, karena kalau Tuhan memperkenankan, Tuhan yang akan bawa ke kita, ya. Kok kamu bilang saya tuh sombong tuh gimana sih? Saya nggak nuduh loh, saya sedang memberitahu kamu, kalau kita punya karunia, kita nggak perlu umumin ke orang. Kalau kita punya kemampuan, kita nggak perlu umumin. Saya tanya, kok kamu tersinggung? Kok kamu tersinggung? Kamu kan tadi bilang, saya punya kemampuan untuk menyembuhkan orang. Banyak yang sembuh tapi banyak yang nggak percaya. Kamu pengen ngasih tahu mereka tapi mereka banyak yang nggak percaya, iya kan? Dan saya kasih tahu kamu nggak perlu sibuk kasih tahu orang. Saya juga nggak ngasih tahu siapa-siapa saya punya karunia. Mama saya aja taunya belakangan, saya. Kakak-kakak saya taunya belakangan. Kalau kita memang dipakai Tuhan, orang-orang itu akan datang ke kita dengan sendirinya. Saya live karena memang tugas saya. Kalau Anda merasa Anda live di TikTok adalah tugas Anda live aja. Nanti pasti akan ada penontonnya. Saya live nggak pernah loh saya bikin promosi dan lain sebagainya. Ya orang yang mampir, makanya saya bilang satu orang pun yang hadir saya akan tetap live. Selama Tuhan suruh, ini memang jamnya saya live. Jadi dari sisi mana sih yang menyinggung kamu, saya nggak ngerti loh. Saya hanya menjelaskan ke kamu loh. Justru karena kita sesama orang yang kamu merasa kamu punya karunia juga ya. Yang walaupun saya bilang itu karena bukan karunia, bukan saya bilang, tapi saya dapat jawabannya seperti itu. Tapi itu adalah dari atas, kamu dapat turun-temurun ke bawah. Sesuatu yang baik silahkan dilakukan, tapi tanpa pungutan biaya. Ini saya mau mengingatkan Anda. Kalau Anda sudah lakukan tanpa pungutan biaya, puji Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya ngingetin Anda juga seperti yang harusnya kita lakukan sebagai seorang pelayanan Tuhan, yaitu membiarkan Tuhan yang bekerja, bukan diri kita. Jadi nggak perlu kita merasa itu kemampuan kita sehingga kita yang koar-koar ke orang. Tuhan akan bawa orang ke kita. Sisi mananya sih yang menyinggung hatimu, ngilmu yang rapuh itu, sayang? Dan kamu bilang saya sombong tuh di sisi mananya? Padahal saya tuh kayak lagi ngasih tahu kamu supaya nggak salah jalan kita ini. Bukan hanya kamu, diri saya juga. Supaya kita tetap terima berkat dari Tuhan seperti apa yang Tuhan perkenankan aja. Itu salahnya di mana? Hah? Kenapa kamu emosi? Di sisi mana coba yang saya salah ngasih tahu kamu? Kalau saya menjelaskan kepada kamu, bukan berarti saya menuduh kamu seperti itu. Kok kamu merasa tertuduh? Atau jangan-jangan di hatimu memang ada rasa ingin seperti itu supaya nanti herbalnya lebih laku, lebih apa gitu. Nggak usah sayang ya, nggak usah tersinggung. Kalau kamu udah rasa dirimu benar, aku terima kok sharingmu tadi dan aku memberi masukan kepada kamu juga. Di sini tuh nggak ada yang judgement. Kalau aku dapat jawaban aku langsung kasih tahu. Kalau nggak aku memberi pandangan seperti tuntunan yang aku tahu benar, yang aku dapat hikmatnya dari Tuhan. Saya kenal kamu enggak?
Dalam pelayanan nggak ada saingan. Saya justru bersyukur kalau lebih banyak orang yang melayani. Kalau lebih banyak orang yang nggak ke saya bersyukur. Saya punya waktu lebih bebas. Kamu kira enak apa bagi-bagi waktu, urusin diri, urusin keluarga, mau have fun sama ngurusin orang lain tuh nggak enak. Jadi saya bersyukur kalau lebih banyak orang yang dipakai Tuhan. Nggak ada persaingan. Tapi saya mengingatkan, itu aja. Kok tersinggung? Langsung kita dibilang nggak rendah hati, kita dibilang sombong. Padahal saya ngasih tahu yang benar itu. Pertama, nggak boleh minta biaya. Firman Tuhan pun ada mengatakan demikian. Terus kamu bilang kamu udah nggak minta biaya, dan saya bilang oh ya udah bagus. Kamu bilang kamu cuma jualan herbalnya, oh ya udah bagus. Terus kamu bilang lagi, Cece salah tanggap. Saya maksud saya biar orang tahu kalau saya bisa bantu penyembuhan. Ya itu kita nggak perlu ngasih tahu orang. Lalu saya menceritakan malunya apa. Saya nggak suka menonjol, itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak mau dianggap aneh sih, karena karunia saya cukup aneh gitu kan. Gitu aja sih. Saya nggak ngerti sisi mana yang menyinggung kamu. Mungkin netizen yang di sini merasa ada saya salah ngomong nggak dari tadi tuh. Kok saya nih, apa saya salah bicara, saya nggak mudeng apa gimana? Ya, mohon maaf ya kalau memang saya ada salah ngomong, kamu tersinggung. Aku tapi masih bingung sih di bagian mananya. Mungkin kamu bisa jelasin di bagian mananya yang kamu tersinggung gitu ya. Aku benar-benar nggak ngerti sih. Aku bingung juga sama kamu. Sudah lah ya. Dari awal suami saya udah suruh skip katanya, udah skip aja. Lanjut aja yang lain. Udah keluar tuh orang, ya udahlah ya. Maunya saya puji dia kali ya, itu luar biasa apa segala macam. Terserah kamu deh. Aku nggak bisa ngikutin hati semua orang. Capek, aku mau minum dulu deh. Tiba-tiba aku udah lelah nih. Ternyata nggak macet-macet amat, udah ketakutan aja. Jalannya nggak ada macet-macetnya dari tadi. Emang hidup itu saya nggak boleh kita itu terlalu banyak ketakutan. Tapi ada Ya. bagusnya berjaga-jaga sih. Berjaga-jaga tuh bagus. Daripada kena. Tapi kalau saya nih kadang-kadang orangnya tuh kayak jadi agak senyo gitu loh. Nanti telat, nanti gini, nanti gitu. Emang benernya go with the flow aja. Ternyata nggak macet juga. Bener buang energi saya ini dengan kekhawatiran tadi nih. Ya. Ternyata jalannya nggak macet. Maunya berjaga-jaga kan. Saudara-saudara saya, bukan saudara sih, teman-teman saya udah jalan dari jam 1 siang. Alasannya Canggu macet gitu. Ternyata jalannya dari tadi lowong blong. Apa mungkin jamnya juga tepat? Enggak sih, jam 5 kok. Udah harusnya jam pulang kerja kan di Bali. Saya tuh kadang bingung loh kalau lagi live itu harus jawab orang tuh gimana. Harusnya tuh gimana. Kalau kamu mau sharing tulis aja, saya cuman mau sharing, nggak mau dijawab gitu loh. Tulis aja gitu loh. Kan aku juga jadi enak ya. Ternyata aku kasih tahu jawaban malah tersinggung. Kalau kamu memang nggak pingin tahu jawaban, tulis aja, saya cuma pingin cerita gitu loh. Heran aku. Besok-besok aku aja naik, aku jawab Meli yang mau naik. Boleh dah, Ce? Boleh, Ce? Karena aku yang sudah menjawab dengan tanpa maksud apa-apa, menjawab dengan data, menjawab dengan setulus-tulusnya. Jadi salah lagi, aku bingung deh. Tapi kalau kamu tuh susah sih, dia juga ya nggak usah nggak boleh menghakimin, tapi saya udah tahu jawabannya sih, tapi ya sudah. Cek konsul sama Cece gimana caranya kan bersihkan magicnya. Mungkin kalau magicnya sudah nggak ada jadi sembuh. Iya, kalau dia bisa lebih kontrol emosinya pasti kondisi tubuhnya membaik sih. Tadi saya katakan pembersihan aja, banyak doa. Soalnya bukan yang berat itu, Bu. Ketemu saya juga hanya buang-buang ongkos Ibu ketemu saya aja. Kalau dari awal lihat live di TikTok suka banget muka Cece glowing banget. Oh, berarti tidak sia-sia aku perawatan luar dalam ya. Saya perawatan hati sama perawatan wajah. Meli naik diomelin semua. Cece maaf, saya bisa minta alamatnya, pingin sembuh dari tumor usus yang lagi aku grogoti. Ada link di profile, kamu klik aja itu, di situ ada. Sebelum nyampe tujuan jawab C apa pertanyaannya. Ini soalnya chattingnya banyak ini ke scroll. Kamu kalau mau nanya ketik lagi Kopas dah. Hubungin admin aja ya. Kalau kamu mau tanya-tanya
jadwal konsultasi itu sama admin. Saya nggak ngatur jadwal saya, yang ngatur jadwal saya itu admin. Paling kalau saya mau ada libur atau terpaksa jadwal harus dimaju mundurin karena ada urusan, yaitu saya yang kontak admin gitu. Jadi kalau aku kadang kelepasan ngomong nggak baik, contoh marahin adik kalau aku tidak suka, gimana sembuhinnya? Sebelum bicara ditahan dulu lidahnya. Tapi emang kita kalau lagi bicara tuh ya, saya juga gitu kok. Kalau lagi marah tuh bicaranya kadang-kadang tuh jadi nyakitin. Karena tahu itu saya nahan. Lebih banyak diem jadinya. Tapi kadang kalau sudah marah pun ya pasti ada lepasnya gitu loh. Tumit sakit berarti belakang betis yang dipijat. Ya dari situ arahnya. Cuman yang mijat juga nggak boleh sembarangan ya Pak Bu. Saya nggak tahu ke tempat apa Anda akan pergi, karena di belakang betis itu pusat syaraf kita juga. Itu nggak boleh terlalu ditekan juga. Gimana jadinya ngomongnya? Ya cari orang yang benar-benar ngerti, baru kamu bisa ditangani. Kalau nggak nanti makin parah loh. Kalau itu ditekan nggak bisa. Ada orang yang soalnya bilang saya bisa pijat syaraf, pijatnya ngawur gitu, makin parah. Bu Linda, ya gimana dong Ibu, error sih, pikirannya dikontrol dong, jangan terus berpikir badanku nggak enak nih, aku kumat, dilawan gitu loh. Doain bisa bangkit lagi usaha, lagi mandat aset-aset mau jual belum laku, amin. Yang terbaik buat kita semua ya, untuk usaha-usaha kita. Terima kasih. Jadi saya masih sulit untuk memperbaiki komunikasi kami, saya harus bagaimana saling merendahkan hati ya, saling merendahkan hati. Minta maaf sama pasangan tuh nggak ada salahnya loh, dan nggak ada dosanya. Kalau saya dulu bisa penyembuhan, apa itu dari Tuhan atau leluhur atau setan? Leluhur kamu ada yang belajar, tapi dia dulu belajarnya juga emang untuk penyembuhan sih. Pinggang selalu pegal, apa ya obatnya? Itu dari kakinya bermasalah Pak. Jadi kalau mau ditangani dari kaki, Bapak bisa pakai minyak kasfama juga sih, dari kaki sampai pinggang. Doakan saya ya selalu. Ibu aja selalu banyak ketakutannya. Makanya manusia tuh sebetulnya tergantung dirinya, bukan tergantung orang lain yang mendoakan dia. Bersyukur banget punya Cece, jadi motivasi lebih baik. Aku marah ke adik karena dibilangin susah Emang kesel kok aku sama anak aja. Misalnya gini loh, adikmu tuh kan sudah dewasa ya, harusnya dia kan otaknya bisa lebih mencerna gitu kan ya. Harusnya kita berpikir kan gitu. Itu aja kita udah emosi sama dia. Aku sama anak aja tuh juga kesel kadang-kadang tuh, dikasih tahu 1-2 kali nggak ngerti, berapa kali nggak ngerti gitu. Emang kayak gitu. Tapi ya kita tetap harus kontrol diri kita. Kalau nggak, masa anak kita kebasin terus, adik kita kebasin. Dan gini loh, kadang-kadang emang sih susah juga ya kalau saudara nih. Kita kadang-kadang ya bisa, kita sebagai saudara tuh kayak ya udahlah terserah kamu hidupmu. Tapi kita lihat lagi orang tua kita. Kalau sampai orang tua kita nih sedih gara-gara dia, kita kan juga pasti kan kayak ngerasa sedih gitu loh, melihat orang tua kita sedih. Complicated emang hubungan antar manusia nih. Makanya udah pikir-pikir, semakin sedikit berhubungan sama manusia sebenarnya semakin bagus. Karena kita kan pernah nginep di villa di Canggu sini ya, gara-gara lihat Pepito ini aku jadi inget. Ratih, bisa melihat saya, kesehatan saya bagaimana? Kalau secara emosional banyak menyimpan kesedihan, sedih aja bawaannya, luka batinnya dari kecil banyak banget. Kamu udah punya pasangan belum? Soalnya saya lihat nih kok kayak udah punya pasangan tapi hubungannya nggak bagus gitu. Kayak apa ya, kamu lebih banyak tertekannya gitu sih. Banyak sekali beban yang harus kamu tanggung, rasanya gitu loh. Kalau kesehatannya di perut bawah, liver, sama lambung, itu yang saya lihat kurang bagus. Jadi kalau orang kena pelet tuh biar bisa lepas dari peletnya gimana? Kalau dia sudah menikah, ya, orang kena pelet tuh sebenarnya gini loh, ya. Orang itu dia tuh kosong, nggak punya iman kepada Tuhan, dianya kosong. Terus dikasih ada cewek yang pakai pelet atau ada cowok yang pakai pelet. Hal negatif itu, makhluk itu masuk ke dalam dirinya dia, menguasai raganya dia, sehingga dia bukan menjadi dirinya sendiri. Itu loh kalau orang pakai pelet. Kuncinya tuh dia harus dibersihkan, pembersihan diri. Kalau masih ringan-ringan ya, pembersihan diri, dia harus diajak berdoa, deketin dirinya ke Tuhan. Tapi kalau dia masih ketemu terus sama orang yang pakein pelet tuh kan bakal keisi terus selama proses dia menambahkan imannya. Itu kan berpanjang waktunya ya. Iman tuh bukan kayak kamu langsung tuang langsung terisi gitu. Kita emang benar-benar masih berproses, itu yang bikin agak lama ya. Tapi kalau misalnya yang kena itu suamimu ya, suami istri itu kalian adalah satu. Jadi kuncinya di istrinya. Istrinya bisa nggak punya hati yang bersih, mengampuni pasangannya dan mengampuni orang yang pelet pasangannya. Kalau hatinya udah bersih, doakan suaminya lepas pelet itu. Karena kalian jadi satu.
itu bisa dilanjutkan atau gimana sih kalau dari leluhur, boleh nggak? Kalau kamu dapat kayak anak indigo misalnya, atau kamu dapat yang dari leluhur kayak gitu, nggak, kalau memang itu kan karena perkenanan Tuhan ada pada dirimu ya. Kalau memang kamu gunakan untuk kebaikan boleh, tapi kamunya harus bertobat sungguh-sungguh dengan jalan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang Tuhan sudah izinkan ada pada dirimu, pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Mau itu sumbernya entah dulu leluhurmu yang belajar atau gimana ya, untuk memutuskannya itu akan tetap ngikut di kamu, tapi untuk memutuskannya kamu sungguh-sungguh jalan di jalan Tuhan. Jadi gimana cara supaya nggak diganggu leluhur kita? Ya sama seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya leluhurmu sudah nggak mengganggu, tapi kalau leluhurmu tuh sudah kayak roh manusia tuh ketika metong tuh kan dia sudah beda alam ya, nggak berdaya juga. Yang mengganggu tuh adalah makhluk-makhluk yang dulu jadi pegangannya dia itu loh, atau yang dulu pernah buat perjanjian sama dia akan mengganggu ke keturunan bawahnya. Ya solusinya kita sungguh-sungguh di jalan Tuhan, bertobat say. Sudah sendiri C, berarti udah pisah ya. Pantesan beban batinmu tuh berat sekali say dari si laki-laki ini say ya. Makanya saya tuh ambigu nih, orang masih bareng apa enggak, soalnya luka batinnya masih besar, masih rasa marah, rasa kecewa, rasa tertekannya tuh besar banget di dalam dirinya gitu, tapi kayak udah nggak bareng, tapi kayak bebannya tuh kayak masih bareng, ngerti nggak? Makanya aku tanya, kamu sebenarnya masih bareng apa udah berpisah say? Nifartom, kalau aku gimana C? Kamu tuh orangnya aslinya baik banget, cuman saking baiknya kamu gampang banget ditipu-tipu sama orang, dibodoh-bodohin orang. Si paling berkorban. Nah ini cocok nih kalau Indonesia berperang, taruh di barisan depan karena dia udah pasti paling berkorban. Si paling berkorban ya. Kadang-kadang orang kebaikan tuh kayak gitu loh, nggak tegaan, apa muka doang garang, dikit-dikit dia ya udahlah gitu. Taruh dia di paling depan nanti kalau Indonesia berperang biar dia berkorban bagi kita semua. Hai juga. Berarti aku marah normal kan C? Aku kepikiran ortu si C, mau tak cuekin adikku tapi ortuku kasihan. Itu udah beban mentalnya kan mikirin orang tua. Kalau sama adik aja kalau nggak bisa kasih tau, kadang-kadang kita mikir ya wis lah, urep-urepmu dewek, awak-awakmu dewek ngono loh. Tapi kita ngeliat orang tua kita nggak tega. Rasa marahnya normal, tapi bukan berarti marah terus, jadi nggak normal juga kan. C, saya suka tebak perasaan orang tapi jarang meleset. Kenapa ya? Itu namanya intuisi say. C, kalau kesehatan aku gimana? Bioset, namamu kok susah banget sih bacanya piye toh. Overall lumayan kok, kecuali paru-paru sama ininya aja, livernya aja. C, kesehatanku bagaimana C? Cuman di lambung yang parah. Ci, masalahku makin lama makin berat ya Ci. Orang mah tuh bilang masalahku makin lama makin ringan ya Ci, Tuhan tolong. Ini kok makin berat sih, heran deh. Canggu jauh ya Ci, lumayan, tapi nggak macet ternyata ini, puji Tuhan. Tapi kok Canggunya nggak sebagus yang saya lihat di TikTok bukan itu ya. daerah. Kayaknya ini masih jalan menuju Canggunya deh, belum masuk Canggunya deh. Bukan tempat wisatanya. Agri toko, saya gimana C? Kamu nih punya rasa bertanggung jawab yang sangat besar, sehingga ketika ada hal-hal yang gak sesuai planningmu, itu stresmu tinggi sekali. C, istriku sering ngeluh sakit di dada dan perutnya. Ada masalah apa? Medis itu medis. Dada tuh sebenarnya dari ulu hatinya sih. C, kalau saya bawa 2 teman saya ke toko, bolehkah untuk didoakan, minta jadwalnya sama admin ya? Saya tuh soalnya nggak standby di toko. Ini kamu lihat saya lagi di jalan kan? Saya di toko cuman kalau ada jadwal. Itu pun habis jadwal orang, saya langsung pulang, langsung kabur saya. Duh, mulai capek nih jawab nih. Biar mudah dapet jodoh gimana? Cowok kalau mau mudah dapet jodoh tuh ya, dari penampilan Anda tuh harus bersih, harum. Soalnya kalau ganteng tuh relatif ya. Minimal kamu bersih sama harum lah, penampilanmu terawat, ibadahmu bagusin, jadi dari hatimu tuh bercahaya say. Apa yang ada di hati tergambar di wajah. Jadi wajahmu tuh meneduhkan. Jangan wajahmu penuh kepanasan. Ya, itu artinya kamu kesetanan. Yang ngeliat kamu orang kok ngeliatnya nih orang auranya bikin orang emosi gitu, jangan. Ya. Terus kalau kamu laki-laki ya setidaknya kamu mampu bertanggung jawab pada pasanganmu, mapan.
Cewek itu kan itu aja sih yang dilihat sih, kecuali kamu nyarinya cowok juga yang nggak tahu apa yang dilihat sama cowok juga. Hoki saya gimana nggak tahu, karena aku bukan tukang ramal ya. Orang tuh, kalau buat saya nggak ada istilah hoki. Adanya istilah saya diberkati Tuhan. Tidak ada hoki. Karena hoki itu kesannya keberuntungan yang kebetulan atau tingkat keberuntungan kita. Jadi kalau Anda mau jadi orang yang hoki, orang yang diberkati, ya deketin diri sama Tuhan. Gak ada orang yang hoki itu, gak ada. Tiba-tiba hoki beruntung banget tuh orang, gak ada. Dia diberkati Tuhan, iya. Tuhan lagi mau kasih ke dia, iya. Nah gimana caranya biar lebih sering beruntungnya, biar lebih sering diberkatinya? Ya lebih dekat lagi sama Tuhan. Sesimpel itu aja. Jadi nggak perlu kita tanya hoki saya ke depannya gimana, ini itu gimana. Lah ya kalau lu pegang-pegang jimat, sukanya ke dukun, gimana mau terima berkat? Pasti terimanya masalah aja, ruwet. Sesimpel itu aja hidup. Ya, kalau kamu ibadahnya baik, hatimu bersih, nggak mungkin Tuhan nggak kasih kamu berkat. Semakin kita bersihkan hati kita, semakin kita tunduk sama Tuhan, berkatnya makin banyak. Bukan cuma dalam hal rezeki loh ya. Kalau rezeki Tuhan tuh nggak pernah nggak kasih kamu kelaparan. Ada yang bilang, saya nggak ada rezeki. Kalau nggak ada rezeki kok masih bisa hidup. Tadi makan apa masih bisa makan, minum air pun masih rezeki kok. Bernafas aja masih rezeki kok. Apalagi kalau kata-kata Tuhan nggak berkati saya. Ya Allah, ya Tuhan, padahal dikasih hidup tuh sudah berkat yang nomor 1 kok. Sebenarnya semua orang yang hidup ini pasti Tuhan kasih makan. Maupun orang jahat, orang baik, pasti Tuhan kasih makan. Karena Tuhan mengasihi semuanya. Masalahnya kamu mempergunakan berkatmu, mempergunakan rezeki dari Tuhan itu seperti apa. Dan kalau minta lebih ya harus ada usaha lebihnya dong. Dalam usaha mencari berkatnya lebih, dalam usaha mendekatkan dirinya pada Tuhan lebih. Jadi jangan cuma iri ya. Kalau kita lihat orang lain kenapa bisa tiba-tiba kaya, siapa tahu dia pesugihan, memang mau ikut pesugihan. Kalau saya sih nggak mau pesugihan, saya mendingan kita cari pesugihan jalur ini aja, jalur berkat, jalur Tuhan ya. Ini udah mulai masuk daerah bagus kayaknya. Udah banyak. Kamu OTW kemana dari tadi belum sampai-sampai? Mencari kitab suci ke barat, saya. Lu kira dulu hanya kata-kata di kiasan, kalau disuruh dekatkan diri ke Tuhan, ternyata kita beneran bisa dekat? Bisa. Manusia mendekatkan diri ke Tuhan itu bingung, Tuhannya mana, karena nggak ngelihat. Tapi Tuhan itu bisa dirasakan. Kenapa ada firman Tuhan kalau di agama saya ya? Firman Tuhan berkata, aku hadir membawa damai sejahtera bagimu. Maka kehadiran Tuhan ditandai dengan adanya damai sejahtera, nggak ada hal lain. Makanya saya bilang Tuhan bisa dirasakan. Memang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Ada rasa damai, rasa tenang, itulah hadirat Tuhan. Makanya kalau hatinya nggak pernah damai, nggak pernah tenang, bahkan bingung apa yang namanya kedamaian, itu hadiratnya hadirat setan ya. Kalau Tuhan yang hadir damai soalnya. Makanya ketika kita doa malam, kalau doa di closing itu, kalau malam tuh doa, kan saya pasti tanya, gimana rasa hatinya setelah berdoa? Lebih lega tenang, damai aku menangis hatiku damai karena Tuhan hadir ketika kita berdoa. Itulah kenapa Tuhan juga berkata dalam firman Tuhan di agama saya, teruslah berdoa. Karena kalau kamu terus berdoa, terus ada kedamaian di hatimu, karena doamu yang mengundang Tuhan hadir. Gitu loh Kopi Kota. Ini mobilnya si kok Cici malah belum datang ya, say? Coba kita cek dulu. Ini yang aku kasih alamatnya tadi kan? Iya. Benar? Iya. Betul. Di mana kalian? Aku udah sampai.
Gue jadi pengen pipis. Gitu loh. Baru udah sampai jadi pengen pipis. Risol muncrat di kota kopi Kelapa Gading enak banget loh. Coba nah Eri ya, sampai hafal 14.000 per pieces kecil tapi. Eri ini emang cocok menjadi bagian finance ya, dia hafal semua harga. Kalau aku beli-beli aja nggak ada yang ku ingat harganya. Harga berasnya aku nggak tahu loh, beras berapa sih? 10.000 ya? Merek apa. Suami saya yang tahu nih, makanya saya tanya dia, harga beras berapa sih? Nggak makan beras ya aku. Harga salmon aku tahu 30 sampai 36.000. Beda-beda dagangnya. Harga ayam berapa nggak tahu sih. Harga beras 10.000, benar 10.000 kan? Oh beras per 5 kilo. Hampir 100.000 itu yang Minyak goreng juga aku jarang beli. Nggak makan gorengan kan di rumah, anak-anak juga jarang. Jadi aku nggak tahu harga minyak goreng. Banyak yang aku nggak tahu di dunia ini, tahu kalian kira aku serba tahu, kalian banyak kali bertanya sama aku. Harga minyak goreng aja aku nggak tahu, pinteran kalian daripada aku. Harga minyak goreng aku nggak tahu. Harga salak juga aku nggak tahu, padahal aku suka salak. Harga emas berapa sih nggak tahu, udah nggak mantau. Pinteran kalian daripada aku nggak tahu nggak harga-harga gitu. Harga Indomie berapa, 5.000 ya? Tapi passive income pinter Cece. Aku tuh berpikirnya gini loh soalnya ya. Ini sistem pola pikirku dari dulu ya. Daripada aku pusingin harga yang naik-naik itu, ya kan bingung nih memusingkan harga yang naik-naik turun nih. Jadi stres kan. Harga beras nanti sekian, tiba-tiba naik, harga gula sekian naik gitu kan. Sesimpelnya itu ya. Lebih baik aku menambah penghasilanku sehingga aku nggak pusing dengan harga barang yang naik gitu. Jadi saya menghabiskan pikiran saya yang terbatas ini ya untuk berpikir bagaimana caranya menghasilkan banyak, bagaimana caranya saya bisa kerja dengan santai sama suami, tapi kita punya passive income kayak gitu, daripada kami ngeributin berasnya naik nih ngeribetin harga beras yang nggak tahu naiknya berapa lah ya, saya nggak tahu ya, dan ngeribetin misalnya token listrik apa gitu. Yang penting kan punya uangnya buat beli. Kan simpel sudah gitu, kamu punya uangnya buat beli, dia naik pun kamu punya uangnya buat beli. Yang dicari jadinya apa? Uangnya. Bukan kamu sibuk mau nurunin harganya itu, kamu demo-demo sana sini tuh. Ya memang sih bersyukur juga ada belum dibalas sama mereka. di dalam. Oh, bersyukur juga ada orang-orang yang mau demo-demo tuh kan. Emang tapi bukan saya aja yang punya bidang itu. Tapi kita bersyukur dengan orang-orang yang mau demo-demo itu karena berarti mereka tuh peduli dengan kondisi ini. Tapi saya kan nggak ada waktu, jadi saya memilih untuk bekerja aja. Saya di dalam ya. Iya sayang, aku mau closing. Saya memilih untuk bekerja aja, menghasilkan uangnya gitu. Jadi nggak usah pusing sama harganya, gitu say. Waktu kita terbatas, kita boleh memilih apa yang kita harus lakukan. Apakah kita mau pusingin kenaikan itu atau kita mau mencukupi diri kita dengan kita kerja lebih pintar, lebih rajin. Oke ya, saya udah sampai di tempat acara ulang tahunnya dan saya harus close dulu. Mudah-mudahan nanti malam saya bisa live lagi. Kalau Anda mau ikutin live-nya karena jamnya nggak tentu, Anda bisa follow telegramnya Lukat Suci. Linknya ada di profile, Anda masuk aja karena setiap kali mau live kita broadcast di sana. Oke, see you, bye bye, God bless you.